dasar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang bersikap sangat ramah ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kita juga akan menjadi wakil Yesus di tengah dunia ini supaya orang semakin tahu keramahan Yesus itu seperti apa. Bacaan dari Injil Matius pasal 8 ayat 1-13. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kehidupan yang semakin panas hati, panas pikiran, perbuatan-perbuatan kejam, biarlah kami hadir sebagai gereja-Mu menyatakan keramahan dan cinta kasih di tengah kegersangan kasih ini. Seperti Yesus menyapa masyarakat dulu dengan cinta kasih-Nya. Kami akan belajar supaya nama-Mu dipermuliakan ketika kami menyapa sesama juga dengan keramahan-Mu yang Kau nyatakan dalam diri kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali saya itu jumpa dengan anggota jemaat yang kalau diminta untuk melakukan pelayanan, jawabnya begini, jangan saya enggak bisa. Betul, sebetulnya saya kepingin loh Bu, pingin banget, tapi enggak bisa, mau yang lain aja. Gitu ya. Nah, sering kali saya dengar jawaban seperti itu. Atau saya belum siap, nanti kalau udah siap. Kira-kira siapnya kapan? Bulan depan? Tahun depan? Aduh, itu yang nggak bisa ditentukan. Aduh, kapan ya? Saya kepingin tuh, tapi ya belum siap. Nanti ya saya siapkan dulu. Entah siapnya kapan.
Dan masih banyak hal lain atau jawaban lain yang senada dengan itu. Bukan saja menjadi pelayan Tuhan, tetapi kalau diajak untuk ya tetap melayani, tapi bukan khusus menjadi pelayan di gereja ya. Misalnya, ayo ikut yuk, kita akan mengadakan kunjungan sekali ini saja. Aduh, mau, tapi kok waktunya enggak pas ya. Oh, bisa ya. Atau ketika kita diajak untuk pelayanan sesuatu yang mungkin butuh waktu untuk keluar kota, 1 hari aja. Jawabnya dengan mantap, aduh ya pengen tapi enggak bisa, aku kerja. Mau jangan hari kerja, ya oke. Kita upayakan hari tidak kerja, ya podo wae jawabnya. Sudah kadung janji ini, sudah kadung janji itu, dan seterusnya. Saudara-saudara, seringkali hal itu menjadikan gereja itu tidak nampak keramahannya terhadap sesama. Karena untuk melayani selalu direpotkan dengan kesibukan diri, direpotkan dengan hal-hal yang mementingkan diri dan keluarga. Sehingga kehadiran Kristus di tengah masyarakat seringkali kurang dirasakan. Mungkin Anda banyak orang tidak suka juga dengan gereja karena tidak ada keramahan dan cinta kasih yang tulus. Mari kita ubah pandangan mereka supaya masyarakat tahu bahwa sesungguhnya Yesus tidak seperti itu. Bacaan firman Tuhan hari ini menyatakan 2 kali Tuhan Yesus diminta pertolongannya. Yang pertama ketika jumpa dengan seorang yang sakit kusta. Lalu orang itu bertanya, maukah engkau? Lalu Yesus segera menjawab, aku mau. Aku mau. Wah, betapa senangnya orang sakit kusta itu karena begitu banyak orang dimintai tolong untuk menyembuhkan dia, tidak ada yang bisa. Mereka selalu jawab, aku mau, tapi tidak bisa. Tetapi lebih banyak orang mengatakan, aduh jangan dekat-dekat, itu menular, itu menakutkan, itu najis, dan sebagainya. Minggir engkau jauh-jauh dari kami. Itulah sikap terhadap seseorang yang tidak mencerminkan cinta kasih. Tetapi ketika orang itu memberanikan diri bertanya pada Yesus, maukah engkau? Dan Yesus segera menjawab, aku mau. Duh, sukacitanya seperti apa? Tidak bisa dibayangkan, saudara. Segera Yesus juga melakukan apa yang dikatakannya. Yesus tidak sekedar berkata, aku mau. Tapi tidak dilakukan, tunggu ya, besok ya, tunggu ya, bulan depan ya, tunggu ya. Tidak. Saat itu juga dia melakukan perbuatan besar. Sangat indah. Dan itu menjadikan Yesus disukai kehadirannya. Walaupun tetap ada yang tidak suka. Tetapi banyak orang menerima Yesus karena keramahannya. Yang kedua, kita membaca bagaimana seorang pimpinan pimpinan tentara gitu ya, masuk ke Kapernaum. Ada perwira yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anak buahnya. Dan Yesus juga menjawab, aku mau. Aku akan datang ke rumah anak buahmu itu. Jadi Yesus tidak bertanya pangkatmu apa, bayarannya berapa, kenapa kamu peduli terhadap anak buahmu, dan seterusnya. Nah, Yesus tidak banyak tanya. Tetapi ketika perwira itu mengatakan, anak buahku sakit lumpuh, maukah engkau menyembuhkan? Aku akan datang, aku mau. Langsung begitu. Nah, kemudian perwira itu mengatakan, tidak usah Tuan. Nggak usah, ngomong aja, pasti anak buahku itu akan sembuh. Nah, ini masalah iman yang teguh ya, iman yang kuat. Tetapi kita hari ini mau melihat sikap aku mau, aku akan datang. Ya, jadi akan datang tuh bukan berarti bulan depan atau tahun depan. Ya segera Yesus akan lakukan. Tetapi toh tidak terjadi melakukan karena cukup dengan berkata-kata perbuatan besar itu terjadi. Yaitu Yesus penuh kuasa. Saudara, kepada kita juga diberi kuasa. Kuasa untuk menyampaikan kasih. Kuasa berkata-kata dengan kebenaran, kuasa menyampaikan untuk memberikan penghiburan, kuasa untuk memelekkan mereka yang hatinya buta supaya melek dan mengerti cinta kasih Kristus. Mereka yang hatinya sedih, kita diberi kuasa untuk menghibur. Kita diberi kuasa juga untuk memberikan kesembuhan jika memang pada saatnya Tuhan memakai kita. Jadi tidak mustahil, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi yang penting apakah jawaban kita aku mau. Ada banyak orang berkata, aku ya mau melayani Tuhan kalau diberi kuasa mujizat-mujizat besar supaya
nama Tuhan dipermuliakan. Lah, apa artinya kita nunut, ya, nunut nama kita terkenal, nunut kita dipuji orang, dan seterusnya. Ada ketidaktulusan, maka ada banyak orang juga tidak bisa menerima kuasa-kuasa keajaiban karena Tuhan tahu hati kita. Bagaimana kuasa besar bisa dipercayakan kalau yang kecil-kecil saja kita tidak mau? Ayo ikut melayani, jadi penatua, jadi anggota komisi, membangun gereja. Aduh, mau tapi saya enggak bisa. Tadi ya, mau tapi, aduh banyak tapinya. Lalu ketika ditanya, kalau aku nyatakan kuasa, apakah kamu mau? Wah, kuasa ya, berarti aku bisa. Berarti aku akan terkenal. Mau. Aduh, itu berarti tidak tulus. Menyatakan kuasa Allah itu tidak harus dengan mujizat-mujizat besar, tetapi pelayanan cinta kasih. Itu adalah mujizat terbesar yang bisa mengubahkan hati seseorang dari pandangan negatif terhadap Yesus menjadi positif bahkan percaya. Itu anugerah besar, saudara. Dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Aku mau. Aku mau itu berarti memang kita bersedia dengan tulus. Diberi kepercayaan merawat orang tua, diberi kepercayaan merawat orang lumpuh, diberi kepercayaan merawat orang sakit, diberi kepercayaan merawat atau menghibur orang berduka. Dan seterusnya, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati, keajaiban akan terjadi. Kuasa besar terjadi. Bukan saja mereka mengenal Yesus, tapi kita juga semakin diteguhkan di dalam iman, semakin dikuatkan, semakin percaya bahwa sesungguhnya kita diberi kemampuan berkarya bagi kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan dengan memakai waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam Yesus melalui kehidupan kita. Apapun yang Allah percayakan dalam diri kita, yang Yesus percayakan, mintalah kuasa Roh Kudus, hati kita tulus, dan kita bersemangat mengatakan, aku mau. Gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang dengan tulus berkata, aku mau membangun gereja Tuhan. Saat ini, bangunlah gereja Tuhan sebelum Yesus datang. Sebab ketika Yesus datang, penghakiman sudah akan dijatuhkan. Apakah saudara mau? Apa jawab saudara? Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami punya hati yang tulus, bahwa kami mau melayani Engkau dari hal yang kecil tetapi berdampak besar. Bukan sekedar mujizat besar yang kami lakukan, tetapi dari ketelatenan, dari kesungguhan, dari cinta kasih yang kami wartakan, yang kami bagikan, pelayanan-pelayanan kami terhadap pembangunan gereja Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu ada di tengah dunia ini. Pakailah kami untuk kami terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh